Kisah pilu dan mendapatkan tindak eksploitasi masih banyak dialami oleh PMI ABK. Bisa pulang gaji tak terbayarkan sudah bisa dibilang beruntung, dan jika naas meninggal di laut dan jenazah mungkin saja tak bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Bicara mengenai PMI ABK itu banyak banget kisah-kisah sedihnya ya teman-teman, dan kali ini ada sebuah cerita itu merupakan kisah PMI ABK. Dia mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia dan jenazahnya itu pun hilang. Pihak kapal nggak mau bertanggung jawab atau nggak mau mencarinya. Dan pihak Indonesia atau pihak Disperinaker Tegal ya mengatakan kalau pihaknya itu tidak bisa berbuat banyak lantaran data terkait almarhum ini tidak masuk dalam sistem informasi ketenagakerjaan atau Sisnaker ya. Artinya PMI ini diberangkatkan secara non prosedural. PMI tersebut atau almarhum bernama Rila Salam yang masih berusia 22 tahun guys. Dia bekerja di kapal ikan berbendera Cina Liao Tongyi 571 di perairan Somalia. Kisah perjalanan Rila Salam sebagai ABK diceritakan oleh sahabatnya yang bernama Soleh. Di perairan Kalimantan, seorang pemuda bernama Soleh, 24 tahun, gelisah menunggu balasan pesan Facebook dari sahabatnya Rila Salam, 22 tahun. Biasanya, Rila yang mengawaki kapal ikan berbendera Cina Liao Dongyi 571 di perairan Somalia langsung membalas dalam hitungan jam. Soleh tidak tahu sahabatnya itu sudah tewas. Jika takdir tak berkata lain, seharusnya saat ini Soleh sedang bersama Rila mengawaki sebuah kapal berbendera Taiwan dan menghasilkan lembar demi lembar dolar bagi keluarganya di Tegal, Jawa Tengah. Begitulah ide Soleh yang dilontarkan 2019 lalu untuk menjawab keluhan Rila yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan Rila pun menyukai ide itu. Pucuk dicinta ulam tiba, mereka bertemu seorang pria bernama Ali Imron, direktur eksekutif sekaligus pemilik PT Raja Crew Atlantik atau RCA, dan perusahaan perekrut dan penyalur anak buah kapal atau ABK ke kapal asing. Ali menjanjikan tempat di kapal perikanan berbendera Taiwan, persis seperti pekerjaan Soleh setahun belakangan. Dua sahabat itu pun menyiapkan dokumen untuk pemberangkatan. Sayangnya berkas mereka dinyatakan belum lengkap sehingga keberangkatannya ditunda. Akhirnya Soleh memilih bekerja di kapal perikanan domestik yang melaut di perairan Kalimantan. Lalu Soleh dan Rila pun berpisah. Bulan demi bulan pun berlalu tanpa saling kabar. Tiba-tiba suatu hari pada bulan Desember 2019, Rila menelepon Soleh. Di luar dugaan, Rila mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di atas sebuah kapal ikan berbendera Taiwan, dan Soleh pun tertegun. Dan ternyata Rila ini ditawari calo buat ngurus kekurangan dokumen supaya enggak ribet, dan dia dimintai bayaran 4 juta supaya bisa cepat berangkat. Sejak itu keduanya rutin bertukar kabar melalui Facebook. Anehnya, Rila yang awalnya semangat mengejar dolar lambat laun jadi suka mengeluh. Menurut Soleh, teman kelasnya di bangku SMA itu mengatakan situasi di kapal tidak sesuai ekspektasi. Antara bulan Desember 2019 hingga bulan Mei 2020, uang saku tunai senilai 50 dolar AS atau setara dengan Rp714.000 per bulan di kapal Taiwan tak pernah dibayarkan. Beban kerja Rila semakin berat, apalagi setelah ia dipindahkan tanpa persetujuannya ke kapal pukat berbendera Cina Liao Tongyi 571 pada bulan Mei 2020. Dalam sehari, ia hanya diberi waktu istirahat 2 jam. Kalau lebih dari itu, ia tak akan diberi makan. Dia pengen cepat pulang, dia juga enggak betah, kata Soleh menirukan isi pesan Rila.
Tanggal 18 Juli 2021 adalah terakhir kali Soleh menerima pesan dari Rila. Berminggu-minggu tiada balasan hingga seorang ABK asal Indonesia yang juga mengawai Liao Dongi 571 menghubunginya untuk mengabarkan sebuah berita buruk. Pada tanggal 19 Juli 2021, Rila dan seorang ABK asal Brebes, Jateng, Fatul Majid, tertimpa kecelakaan saat bekerja. Mereka dihantam pintu pukat dan rantai yang lepas terbang terlibas ombak. Majid tewas seketika di dek. Perusahaan pemilik armada kapal Liao Dongi menolak memulangkan jenazah Majid. Ia dikubur di suatu tempat di Somalia, sedangkan keluarganya di Brebes dikirimi santunan ratusan juta rupiah. Sementara itu, Rila terpental ke laut, dibiarkan hilang begitu saja ditelan ombak yang bergejolak. Katanya jenazahnya tidak dicari, masih di laut, ujar Soleh. Peristiwa itu memang tak terkait langsung dengan Soleh, namun Soleh tak bisa menyangkal rasa sesal mendalam di dalam hatinya. Jujur saya merasa bersalah karena saya yang ngajak dia daftar di PT RCA, tapi malah ketipu calo, kata Soleh. Sejak itu Soleh berusaha menghubungi Ali Imron yang merupakan pemilik PT RCA tersebut ya teman-teman, untuk mengabarkan dan meminta bantuan, tetapi tidak pernah ada jawaban. Belakangan Ali Imron disebut menghilang, tak satu pun dari 6 nomor teleponnya aktif. Tidak hanya Soleh ya, keluarga Rila pun yang ada di Tegal juga kebingungan. Pernah juga menghubungi PT RCA untuk meminta kejelasan, tetapi malah disuruh menunggu entah sampai kapan. Pernah juga kakak Rila Muhajirin melapor ke Disperinaker Kabupaten Tegal, dan laporan itu ditanggapi dengan pelaksanaan mediasi antara keluarga dan perwakilan PT RCA di rumah Muhajirin. Intinya mereka akan membantu supaya keluarga dapat kompensasi dari perusahaan penyalur di Taiwan. Anehnya, Kepala Disperinaker Kabupaten Tegal Nur Makmun mengaku tidak tahu hasil akhir mediasi itu, apalagi pelaksanaannya. Kalau memang keluarga belum puas, kami sarankan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial, ujar Makmun ketika ditemui di Tegal pada hari Sabtu 25 September 2021. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan berbagai institusi lain telah menghubungi Disperinaker Tegal untuk meminta kejelasan, namun Makmun mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran data terkait Rila tidak masuk dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker. Artinya PT RCA memberangkatkan Rila secara non-prosedural. Ternyata teman-teman, kejadian ABK yang direkrut dan diberangkatkan oleh PT RCA yang kemudian meninggal di kapal asing ini bukan yang pertama kali terjadi ya. Sebelumnya juga ada ABK atas nama Ricky Simamora, 28 tahun. Dia merupakan PMI asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan alhamdulillah jenazahnya waktu itu bisa dipulangkan, yaitu pada tanggal 21 Juli 2021. Dalam rentang November 2019 hingga Maret 2021, Visor Center di Tegal dan Bitung, Sulawesi Utara mencatat ada 37 ABK asal Indonesia tewas setelah bekerja dari kapal-kapal perikanan asing. Mereka diberangkatkan 16 perusahaan penyalur ABK yang tidak resmi, salah satunya yaitu PT RCA. Cerita yang sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita atas meninggalnya kedua almarhum, dan juga untuk para almarhum ABK lainnya ya. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, serta para keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan juga ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.